Mari kita mulai ngobrolnya. Mana tuh? Nop, 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 nop. Oke. Ini dia. Intro dulu kan? Halo semua, di sini dengan Moldi dan ini sebenarnya pengen jadi acara ngobrol-ngobrol aja, tapi biar nggak bosen, acara ngobrol-ngobrolnya kita sekalian unbox sesuatu barang misteri. Oke, jadi kenapa unbox ini tuh sekalian karena jadi di sini tuh saya di Inggris. Kalau sobat yang belum tahu ya, saya lagi tinggal di Inggris mungkin untuk 1 tahun atau mungkin bisa perpanjang kalau istri saya lanjut S3, kalau lanjut ya. Dan di sini ketemu banyak orang yang luar biasa. Salah satunya saya ketemu DJ. Jadi kan sobat mungkin tahu beberapa kali saya mulai nge-review earphone, headphones, dan kayak emang lagi suka sih, dan kayaknya agak bosan ya, maksudnya kalau buka smartphone terus nggak tahu, butuh kayak penyegaran aja. Jadi kayak device lain pengennya sih nanti pengen ke gaming kayak Nvidia Tegra Shield atau Nintendo 3DS atau 4DS kalau misalnya ada yang baru atau yang lainnya lah, pokoknya seperti itulah. Pengen ngebuka gadget-gadget lain yang emang suka gitu. Dan di sini saya ketemu seorang DJ, berprofesi DJ udah lumayan lama, dan kita ngobrol tentang headphones. Dan lucunya ketika, maksudnya tentu ketika kita ngobrol masalah headphones itu ya pilihan dia tuh jatuhnya ke Sennheiser berapa gitu kalau bisa lepas lagi bikin soundnya ya. Nah, tapi kalau buat dengerin musik dia punya pilihan yang menurut saya cukup unik. Ini dia pilihannya, jadi mungkin bisa jadi pilihan juga buat sobat yang mungkin DJ juga atau suka musik, atau mungkin pilihannya sama kayak beliau. Beliau ini siapa sih? Jadi yang jelas dia pernah DJ di Indonesia, Amerika, dan sekarang lagi di Inggris, which is kayaknya jam tempurnya lumayan keren. Tapi saya nggak pernah tahu dunia itu ya, dunia DJ-DJ-an, jadi ya mohon dimaafkan. Ini dia, pilihannya adalah earphone yang nggak begitu mahal. Kalau di sini sih sekitar berapa? 300 ribuan ya. Ini dia. Ya, by the way, sambil kita buka device rahasia ini, kita sambil ngobrol-ngobrol. Ini dia. Taram. Cepet amat unboxnya udah kebuka. Dikasih lihat nggak? Bodoh lah. Ini dia GVC HA atau HA RX 300. Dia senangnya dengerinnya karena dia punya extra bass. Saya coba kasih link aja di deskripsi ya, cek-cek aja link di deskripsi sob. Nah, katanya sih bagus earphone-nya. Anyway, ntar kita cobain. Tapi sekarang kita ngobrolin beberapa hal. Yang pertama, sobat kan minta ini, rumor-rumor apa aja sih yang bakal datang di awal tahun 2016 ini. Jadi saya emang sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu ya, karena emang hidupnya di dunia gadget ya. Jadi obrolan-obrolan atau selentingan-selentingan itu, informasi itu muncul terfragmen-fragmen, jadi terpotong-potong, tapi mungkin bisa dirangkumkan dan bisa jadi bocoran nyaris benar. Ini namanya juga rumor ya. Rumor ini belum tentu benar, apa yang saya sampaikan saat ini belum tentu benar 100%, tapi mungkin
sedikit memuaskan rasa penasaran sobat yang tiap hari nanya ini kapan datang, kapan datang. Oke, yang pertama beredar kabar atau beredar selentingan atau bukti screenshot bahwa di Dirjen Postel ada 4 device Xiaomi yang datang ke Indonesia. Apakah emang benar 4? Menurut kabar, sambil dikasih lihat, asik. Jadi, menurut kabar berita yang datang ke meja redaksi Sobat HP ini mejanya, bahwa mungkin bukan 4, bahkan mungkin saja 5. Nggak tahu, ini masih belum tahu, tapi info akan datang mungkin 5 device ini cukup mengagetkan juga buat saya. Wah, bisa jadi 5 device nih untuk tahun ini gitu. Wah, apa aja sih? Kita tarik lagi benang merahnya, alhasil. Yang pertama, Redmi Note 2 belum datang ke Indonesia. Kemudian sudah launching Redmi Note 3. Ada lagi Redmi Note 3 yang versi Snapdragon. Ada lagi Mi 5 yang launching, dan ada Redmi 3 yang baru launching juga. Kalau dihitung, Redmi Note 2, kemudian Redmi Note 3 versi Helio, Redmi Note 3 Snapdragon, kemudian Mi 5 dan Redmi 3. Aduh, susah banget nih Redmi. Itu totalnya 5 sob. Tapi ini apakah bener 5-5-nya? Saya nggak yakin yang datang itu bener 5-5-nya. Yang jelas, kalau misalnya Redmi Note 2 datang, kayaknya garing banget deh. Jadi menurut saya sih lebih baik jangan didatengin aja sekalian. Nggak tahu ya kalau misalnya sobat mau datengin juga. Karena kalau menurut saya lebih baik langsung aja datengin yang Redmi Note 3. Begitu. Emang sih ada sedikit trade off ya. Maksudnya Redmi Note 3 pasti harganya lebih mahal. Dan ya, tapi masalahnya adalah kalau misalnya memang benar Redmi Note 2 datang ke sini, saya nggak yakin harganya bisa di bawah 2 juta. Sementara barang distributor itu bisa sampai 1,8 atau sekarang sekitar 2 juta di Tokopedia atau Bukalapak, ya terserah sobat mau belanja di mana. Jadi seperti itu. Jadi saya nggak yakin kalau Redmi Note 2 bakal datang. Atau mungkin Redmi Note 2 datang, Redmi Note 3-nya nggak datang. Tapi itu kacau banget sih. Tapi kayaknya sih Redmi Note 2 nggak akan datang. Yang akan datang adalah Redmi Note 3. Mungkin. Kemudian Redmi 3 itu harusnya datang. Datangnya kapan? Sebenarnya tebakan saya itu adalah melihat launching kemarin Redmi 2 itu sekitar bulan Juni apa Juli ya, saya agak lupa deh. Juni ya, di pertengahan tahun, bukan di sekitar di kuartal 2, bukan di kuartal 1, yang sekarang kan masuk di kuartal 1. Tapi melihat mereka sudah sertifikasinya sudah dicetak dan yang lainnya, bisa jadi datang sekitar bulan sekitar itu ya skenario terbaiknya ya. Tapi intinya gini, cara gampangnya adalah kalau misalnya sobat ngelihat akun officialnya udah mulai campaign, artinya ya berarti mungkin sekitar sebulan atau 3 minggu dari start campaignnya itu akan datang. Ada waktu sekitar 2 minggu atau dari acara launching sampai hasil akhirnya memang dijual. Itu biasanya ada teasernya gitu. Teasernya mungkin 2 minggu pas launching keluar, dan antara launching dan pembelian mungkin ada jeda seminggu. Masih cukup waktu untuk menjual smartphone sobat sekarang. Memang kalau ngikutin perkembangan teknologi ini tuh bisa makan hati sih sob. Jadinya ya beli seperlunya aja, dan belinya kalau ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya gimana cara bayarnya ya. Oke, kemudian ada lagi rumor yang lain yang datang, yaitu seperti biasa ada
dari Smartfren, mungkin akan datang penerus atau penggantinya dari si Andromax R. Secara cukup mengejutkan, saya mendapat informasi bahwa ternyata mungkin Andromax R ini cukup laku ya. Yang pertama memang 4G, kemudian ada bundling dari Smartfren. Oh ya, kalau belum tahu juga sekarang ada Smartfren ada unlimited, apa sih, 4G unlimited itu, which is kayaknya keren banget ya, soalnya di sini mahal banget internetnya, parah. Ya ada 4G unlimited, saya juga belum coba ya. Kalau misalnya sobat pengen lihat-lihat, kalau misalnya sobat udah nyoba, silahkan taruh di kolom komentar di bawah. Bagus apa enggak? Ada juga yang sebenarnya teasernya sudah, atau bocorannya saya keluarin di penghujung tahun 2015 kemarin. Pasar 2 jutaan ini bakal cukup ramai. Karena begini, di pasar 1 jutaan, 1 juta, 1,5, 1,8 itu sobat mungkin dapetin smartphone yang bisa dibilang oke lah, tapi biasanya oke-nya ini hanya di satu poin aja ya. Kayak contohnya punya baterai bagus, kameranya biasa aja. Contohnya ya Infinix Note 2, sebenarnya kameranya oke sih, tapi ya baterainya gede gitu. Jadi kayak cuman satu fitur yang stand out di sana gitu, kayak ada Redmi 2 Prime, kameranya oke, tapi untuk gaming mungkin kurang. Nah, kalau di segmen 2 juta ini bisa dibilang hampir dapat semuanya. Dan di tahun 2016 ini karena terima kasih kepada perkembangan teknologi, jadi kayaknya bakal cukup menggiurkan karena akan datang smartphone yang bisa merekam sampai 4K di harga 2 jutaan. Ini saya ngomongin Infinix, mungkin namanya Zero 3 ya, saya nggak tahu ya. Yang Zero 2 itu lumayan keren, cuman memang kameranya nggak stand out, RAM-nya gede banget, itu cocok banget buat admin sosial media. Mungkin di Zero 3 ini bawa RAM yang sama, jumlah RAM yang sama, kameranya dari bocorannya sih ketahuan kalau akan naik jadi 20 megapiksel dan bisa ngerekam sampai resolusi 4K. Wow banget kan kalau misalnya ngeliatin spesifikasinya aja. Lanjut adalah OnePlus. Kita ngomongin OnePlus nih. Taram, siap-siap. Langsung serius. Oke. OnePlus ini ya tahulah semua tahu tragedi OnePlus 2. Saya sudah bikin video hands-on-nya dan mereka bilang akan datang, tapi ternyata tidak jadi datang. Sangat disesali sih, maksudnya buat kita, buat mungkin juga sobat ada beberapa yang kecewa ya, karena kita penggemar gadget seneng banget kalau misalnya ada device yang memang wah bagus gitu dan value-nya tuh bagus gitu, value for money-nya bagus, tapi OnePlus tuh tidak jadi datang. Dan sekarang ada saudaranya, OnePlus X, yang katanya jadi obat kecewa. Maksudnya obat buat ngilangin rasa kecewa para penggemar OnePlus yang sekarang masih pada pakai OnePlus One. Kebetulan smartphone yang sobat lihat di sini adalah OnePlus X. Kenapa saya ini kayak ininya Nexus ya? Saya pakai case-nya Spigen karena sedikit bocoran reviewnya aja nih cantik banget. Karena cantiknya saya takut kegores, jadi saya pakai case, which is case-nya juga harus bagus. Dimana kayaknya case Spigen yang ini yang paling keren. Saya kan pakai beberapa juga case-nya. Nah, kapan itu bakal dijual? Kapan si device? Kapan OnePlus X akan dijual? Jawabannya adalah mungkin sebentar lagi. Atau saya berharap sebentar lagi. Info yang saya dapetin sih katanya udah cetak. Pokoknya semua urusan belakangnya tuh beres. Sekarang yang harus dilakukan adalah datengin device-nya,
kemudian campaign, dan jualan. Nah, ini yang saya belum dapat informasinya karena sebenarnya gini, saya tuh menunda video unboxing dan reviewnya itu karena pengen dapat hype-nya, dapat hype, otomatis dapat views. Jadinya dan dapat views juga berarti ya ngebantu memuaskan rasa penasaran sobat gitu. Jadi pengennya sih sebelum memang masa jualannya reviewnya udah keluar, tapi itu masih dalam masa dimana si akun officialnya sudah melakukan campaign, jadi lumayan ikut-ikutan lah. Kemungkinan besar sih mungkin sekitar Februari, saya berharap seperti itu. Awalnya mungkin Desember, kemudian jadi Januari, jadi Februari, ya mudah-mudahan aja di Februari akan datang, karena saya udah keburu beli. Oke, ngomongin sedikit OnePlus X, mungkin beberapa sobat yang nggak tahu, dia punya spesifikasi yang sebenarnya agak cukup lama, flagship tahun 2014 ya. Ya, itu adalah spesifikasi 2 tahun lalu. Jadi flagshipnya 2014 dimasukin, dijejelin ke body yang terbilang cukup compact ini, dimana biasanya flagship itu sekitar 5,5 inch, ini 5 inch. Dimasukin spesifikasinya, dan layarnya juga. Layarnya cukup keren, AMOLED, bisa kelihatan kan? Saya sengaja pakai yang gonjreng. Dan layar AMOLED ini malah jadi review. Oke, kita simpan buat yang nanti. Seperti biasa, saya tuh mudah terdistract. Ya, dibanderol dengan harga kayaknya sih masih bertahan di 3,99 juta. Apakah worth it? Baik. Oh iya, jangan lupa ada iklan. Iklannya adalah sekarang kaos Sobat HP sudah bisa sobat pesan. Jadi ini kaos official pertama Sobat HP. Kalau misalnya laku, maka kita akan bikin lagi. Kalau nggak laku, maka lapaknya akan tutup. Ya masa nggak laku, masa terus-terusan jualan. Rugi. Ya, sudah dapat dipesan di tis.co.id. Linknya ada di deskripsi di bawah. Sobat bisa klik aja. Sudah, seperti itu. Dan kita lanjut ke ini nih, HARX 300. Oh ya, jangan lupa kita juga bakalan mulai sih. Mulai mana tuh cara bukanya? Ya, saya sama Om Irwan bakal bikin video. Kita akan mulai namanya hashtag tanya Sobat HP. Kita akan menanya pertanyaan apapun yang akan Sobat lakukan. Jadi silahkan posting di Twitter atau Instagram. Repot amat. Di Instagram ya, bisa di Twitter atau di kolom komentar di bawah aja. Pertanyaan-pertanyaan yang pengen banget Sobat atau yang paling bikin Sobat penasaran tentang Sobat HP ini. Jadi ya, tanya Sobat HP, pertanyaan apapun silahkan dilontarkan. Nanti kita akan berusaha jawab yang paling seru, paling unik, dan atau mungkin yang memang jadi pertanyaan terbesar Sobat. Ini dia, taram, GVC HARX 300. Ini dia earphone-nya. Untuk build quality-nya sih plastik ya, plastik. Cuman saya juga akan masih cobain karena sebenarnya jujur saya penasaran kenapa bisa ada seorang DJ cukup berpengalaman puluhan tahun, tapi pilihnya adalah earphone ini. Kalau lihat build quality-nya emang plastik banget ya, plastiki gini ya. Which is kayaknya sih nggak berasa murah sih. Well, at least I'm being honest. Ya memang murah. Kita lihat, kita dengar suaranya. Bentar, saya tuh tunggu sebentar. Ini dipakai recording, terus dengerin lagunya pakai apa? Ya udah, tunggu bentar ya. Kita bawa mainan saya yang lain. Taram. Banyak yang nanyain ini. Laptop ini mungkin Sobat emang suka sama gaming.
Saya sebenarnya bikin video unboxingnya, cuman video unboxingnya ternyata chaos banget. Karena waktu itu unboxingnya sama anak. Itulah yang mengubah saya. Jadinya sekarang sobat suka lihat unboxing pun pakai voice over, nggak kayak acara ngobrol ini, karena memang di sini agak sulit ya sob, karena ya kan saya punya anak kembar, jadi susah untuk ngobrol kayak gini. Ini kebetulan lagi pada tidur aja. Ini kalau misalnya sobat mau nanya, ini adalah MSI Apache Pro GE62 G62. Kelebihannya adalah dia pakai i7, cuman masih Haswell, belum yang Skylake. Terus pakai Nvidia GTX 970M. Itulah kenapa saya pilih ini 97M. Linknya ada di deskripsi kalau sobat mau beli. Kalau pengen samaan, jadi kita kompakan gitu. Jadi ya, kenapa pilih ini? Karena memang biasanya saya editing video kemarin soalnya pakai bisa dibilang pas-pasan. Akhirnya yang ini sebenarnya obat kecewa sih. Sebelumnya saya pengen beli HP yang Star Wars, cuman dia pakai i5 tapi udah Skylake. Tapi ya barangnya nggak datang di Inggris ini. Jadi akhirnya saya cancel, saya refund, terus saya ganti ke MSI ini. Kenapa pilih ini? Sebenarnya awalnya pengen Asus ROG, cuman itu seperti yang saya bilang di video review terakhir, saya tuh sebenarnya kurang suka yang mainstream. Tapi sebenarnya MSI ini cukup bagus kalau lihat dari build quality yang metal dan sebagainya. Tanpa lebih lama lagi kita ngobrol nih, kita cobain dulu. Yang jelas bingung nih ngomongnya. Yang jelas saya tahu kenapa beliau memilih earphone ini. Ya mungkin belum di burn ya, tapi sangat jelas kalau earphone ini tuh punya sesuatu yang spesial. Well, ini extra bass, jadi memang kelihatan kerasa banget bassnya, powerful bass sound. Single sided chord ya, chordnya cuma satu. Oke. Untuk yang punya budget terbatas tapi pengen dengerin musik enak, kayaknya ini cukup jadi rekomendasi. HA-RX 300. Kayaknya untuk buat harganya segini, kalau kita cuman ngomongin masalah sound output, ini tuh mungkin sangat bass banget ya, ngebass banget ya. Tapi memang build quality-nya saya nggak suka. Berasa kayak bakalan patah kalau misalnya jatuh. Pokoknya kayak segitu aja acara ngobrol-ngobrol kita kali ini. Kalau misalnya sobat suka, tolong berikan tanda like. Kalau ada yang perlu diperbaiki, silahkan taruh di kolom komentar di bawah. Seneng deh rasanya bisa ngobrol kayak gini lama sama sobat, bisa setengah jam. Ini sekarang kita ngobrol, ya pasti nanti saya edit, jadi pasti kurang dari segitu. Tapi anyway, seneng banget, saya kangen sebenarnya ngobrol-ngobrol kayak gini, karena beberapa kali ini suka di voice over. Ya tapi ya karena kondisi juga yang memaksa kita seperti ini. Halah, curcol gini sih. Udah mungkin segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini dengan Moldy, kita ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa hashtag tanya sobat HP sudah dimulai. Jadi sobat yang pertanyaan bagus akan tampil di sobat HP yang akan dijawab. Jadi jangan lupa untuk kirim pertanyaan, bisa lewat seluruh sosial media yang kita punya, ada Facebook, Twitter, Instagram. SFM tuh saya bingung, SFM banyak banget yang nanya. Ya iyalah, itu sosial media buat nanya. Gimana sih lo, Mol? Ya juga sih. Ya karena mungkin berdua doang, jadi ke-handle-nya agak sulit. Jadi kami mohon maaf sob, kami akan berusaha lebih baik lagi di kemudian hari. Jadi jangan lupa pakai hashtag tanya sobat HP.
tanya ke seluruh sosial media yang kita punya, bahkan di kolom komentar di sini juga nggak apa-apa. Dan sekian aja. Dadah, 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 dadah. Kemudian Redmi 3 itu, oh, datang nggak ya? harusnya datang. Datangnya kapan? Nah, sebenarnya tebakan saya itu adalah melihat launching kemarin Redmi 2 itu sekitar bulan Juni apa Juli ya, saya agak lupa deh. Juni ya, di pertengahan tahun, bukan di sekitar di kuartal 2, bukan di kuartal 1, yang sekarang kan masuk di kuartal 1. Tapi melihat mereka sudah sertifikasinya sudah dicetak dan yang lainnya, bisa jadi datang sekitar bulan Februari atau Maret.